Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para pendengar semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan berbicara tentang relasi antara kurban dan peradaban. Sebagaimana kita pahami bahwa ibadah kurban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali kepada Nabi Ibrahim dalam kisah-kisah yang sudah sangat sering kita dengar dan kita baca, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih sang ananda tercinta yaitu Nabi Ismail. Dan syariat dari Nabi Ibrahim ini kemudian juga diteruskan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita umat Nabi Muhammad SAW juga diminta untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita lihat apa hubungan antara kurban dan peradaban. Kalau kita perhatikan bahwa sesungguhnya peradaban Islam itu dibangun dengan sebuah pengorbanan, dibangun dengan sebuah kerelaan jiwa untuk terus peduli kepada sesama, untuk terus memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang pertama. Nah, sementara yang kedua, peradaban Islam itu dibangun di atas fondasi ketundukan dan keimanan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, marilah kita perhatikan kedua hal ini. Bagaimana kedua hal ini dia menjadi fondasi di atas tegaknya peradaban Islam. Kalau kita ingin peradaban Islam kembali tegak di atas muka bumi ini, maka kita harus memperkuat kembali semangat kita untuk senantiasa berkurban. Ya kan? Di satu sisi dan juga berkorban untuk kepentingan sesama, untuk memberi kepada orang lain di satu sisi, dan juga untuk senantiasa memperkuat keyakinan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan dalam sejarah pelaksanaan ibadah kurban bahwa dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini bukan saja tentang kisah ketundukan sang ananda Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail, yang dimana dari situ kita dapat belajar bahwa Nabi Ismail ketika beliau masih kecil sudah berhasil dididik oleh sang ayahanda tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk senantiasa tunduk dan patuh di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan untuk mengerjakan suatu perkara, maka tidak ada penolakan-penolakan. Tidak ada rasa ragu di dalam hati mereka. Bahkan sampai ketika diminta oleh Allah untuk menyembelih sang ananda tercinta yaitu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah ragu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sang anak. Coba kita bayangkan. Nabi Ibrahim alaihissalam yang seperti kita pahami bahwa beliau lama sekali merindukan kehadiran sang buah hati. Tapi ketika kemudian datang wahyu dari Allah, datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sang ananda tercinta. Nah, ternyata beliau sama sekali tidak ragu. Tapi beliau bertanya kepada sang ananda, "Inni ra'aitu fil manam an azbahuka." Saya bermimpi dalam tidur saya untuk menyembelihmu. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu, hai anakku Ismail? Ditanya oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya. Apa jawaban dari Nabi Ismail? If'al ma tu'mar. Kerjakan yang diperintahkan kepadamu, wahai ayahanda. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau pasti akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar, jawab dari Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail adalah seorang anak yang sabar, dan Nabi Ibrahim juga adalah seorang anak yang sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam mereka berkorban. Sabar dalam rangka mereka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa di balik pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang berat untuk dijalani, tapi tetap
patuh kepada perintah Allah. Tidak ada neko-neko, tidak ada rasa penolakan sedikit pun di dalam hati mereka. Fandur madza tara, ditanya oleh Nabi Ibrahim. If'al ma tu'mar, kata Nabi Ismail, kerjakan yang diperintahkan kepadamu wahai ayahanda. Nabi Ibrahim tidak ragu dan Nabi Ismail juga tidak ragu. Nah, kalau kita perhatikan dalam kaitannya dengan peradaban Islam, maka kita sebagai umat Islam hari ini, apa yang kurang di tengah-tengah kita masyarakat modern saat ini, yaitu kurangnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita mengerjakan perintah-perintah sebagaimana dalam tuntutan syariat, tapi kita masih ragu dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Walaupun kita mengerjakan, tapi rasa ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mendalam. Keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengakar dalam jiwa kita. Padahal itu adalah kunci daripada peradaban Islam. Nah, kalau kita perhatikan lagi sejarah dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa setelah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail yang pada saat itu masih remaja. Maka kemudian kita perhatikan bagaimana sejarah perjalanan keluarga Nabi Ibrahim di kemudian hari. Nabi Ismail menjadi seorang nabi yang meneruskan perjuangan sang ayah. Begitu juga Nabi Ishak. Dan juga kota yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kota suci Makkah Al-Mukarramah, hari ini menjadi salah satu dari tempat suci bagi umat Islam yang dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai belahan dunia. Kita juga perhatikan misalnya bagaimana sejarah perjuangan dari Siti Hajar ketika beliau menggendong anak seorang diri yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim karena perintah Allah agar Nabi Ibrahim mengantarkan Siti Hajar dan sang anak dari sebuah tempat di Palestina, dari Hebron di Palestina, disuruh antar ke sebuah tempat yang hari ini kita kenal sebagai kota suci Makkah Al-Mukarramah. Tidak ada rasa bimbang dan keraguan sedikit pun dari Nabi Ibrahim bahwa ketika itu adalah perintah Allah. Walaupun yang diperintahkan Allah adalah membawa sang istri dan sang anak tercinta dari sebuah tempat yang jauh dari Hebron dibawa ke kota yang hari ini kita kenal sebagai kota Makkah Al-Mukarramah. Disuruh tinggal di sana seorang istri dari Nabi Ibrahim dan sang anak. Ditinggalkan di tempat yang kering, kerontang dan tandus. Tidak ada sedikit pun rasa ragu dari hati Nabi Ibrahim dan juga dari hati sang istri tercinta Siti Hajar. Tidak ada ragu dari yang muncul dari jiwa mereka. Malahan hanya bertanya, apakah ini perintah Allah wahai suamiku? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini adalah perintah Allah. Lalu dengan senang hati sang istri dan yang sedang menggendong sang belayan jiwanya, yaitu Nabi Ismail masih kecil, di tempat yang kering kerontang dan tandus yang tidak ada air, tidak ada pohon, bahkan juga tidak ada manusia di sana. Disitulah sang istri ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi Siti Hajar sabar menjalani perintah Allah. Beliau paham bahwa ini adalah perintah Allah dan ketika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan ada hikmah besar di baliknya. Maka hikmah apa yang kemudian kita temukan? Maka kita perhatikan bagaimana kemudian muncul sebuah kota yang menjadi sangat penting dalam sejarah peradaban Islam, yaitu kota suci Mekah yang sangat identik dengan keluarga Ismail. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam hal-hal yang lain ketika Siti Hajar melakukan ibadah berlari-lari mencari air untuk sang ananda tercinta dari Bukit Safa dan Marwah. Dan kemudian beliau setelah lari 7 kali, lari-lari kecil 7 kali, kemudian beliau kembali dan melihat ternyata di kaki anaknya sudah keluar air yang kemudian kita kenal dengan air Zam-Zam, yang sampai hari ini dari sumur Zam-Zam ini bisa diminum oleh orang-orang di seluruh dunia yang melakukan ibadah haji dan juga dibawa air Zam-Zam tersebut ke negeri mereka. Bagaimana Allah membalas kebaikan-kebaikan dari yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau hari ini kita sebagai umat Islam
belajar dari sejarah ketundukan Nabi Ibrahim dan keluarganya ketika mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu juga adalah modal bagi kita kalau kita ingin mengembalikan kembali peradaban Islam baik di Aceh maupun di atas muka bumi ini. Kalau kita ingin mengembalikan kembali peradaban Islam, maka kita harus perkuat keyakinan kita kepada Allah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengerjakan sebuah amalan, mengerjakan sebuah amal ibadah, maka marilah kita kerjakan dengan penuh keyakinan bahwa pasti di balik sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala pasti akan ada hikmah yang besar baik bagi diri kita sebagai pribadi, keluarga kita, dan juga bagi eksistensi umat Islam itu sendiri. Dan yang kedua, bahwa dengan kita melaksanakan ibadah kurban yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, sebagaimana dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah kalian bagi Tuhanmu dan berkurbanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah berkurban dalam ayat ini datang setelah perintah untuk melaksanakan ibadah salat. Nah, berkurban seperti kita pahami hari ini yaitu kita berkurban binatang-binatang yang sudah ditentukan dalam syariat Islam, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijelaskan oleh para ulama hukum-hukumnya. Nah, yang mana dari hewan kurban yang kita sembelih ini, yang kita kurban ini dapat kita bagi kepada orang-orang lain yang hari ini membutuhkan. Nah, dari ibadah kurban ini diajarkan kepada kita yang pertama sekali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Dan juga di sisi yang lain bahwa dengan kita berbagi, maka insya Allah kita akan bisa membantu banyak orang. Dengan kita suka berbagi, dengan kita suka memberi, maka pasti akan turun datang, akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, akan turun dari langit dan juga keluar dari bumi. Demikianlah para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersemangat dalam melaksanakan ibadah kurban dan mempelajari sejarah agung dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sejarah beliau, kita senantiasa bersemangat dalam melaksanakan ibadah kurban yang pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah kurban yang kita kerjakan, maka peradaban Islam di Aceh ini akan kembali bangkit. Kita akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.